Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Lutfiana Kuni Faizati. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan nama Bu Lutfi. Hari ini, anak-anak kelas 5B akan belajar bersama dengan Bu Lutfi. Jadi, jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa menjadi materi atau latihan penugasan. Nanti anak-anak bisa WA ke nomor Bu Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Anak-anak dalam keadaan yang sehat, ceria, dan juga semangat ya dalam belajar dari rumah. Untuk materi dan juga penugasan hari ini sudah diunggah di Google Classroom. Jadi silakan anak-anak untuk bisa langsung membukanya dan bisa mulai untuk mengerjakan latihannya. Oke? Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar dan pembelajarannya yang kelima. Untuk materi pembelajaran hari ini, yang pertama ada muatan bahasa Indonesia, ada informasi penting, kemudian ada kesimpulan. Nah, dari informasi penting dan kesimpulan ini kita akan mencarinya melalui teks eksplanasi. Kemudian muatan SPDP, kita akan belajar pola lantai tari kreasi daerah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, untuk bahasa Indonesia, peserta didik dapat menemukan informasi penting dalam setiap paragraf teks penjelasan atau eksplanasi. Kemudian, peserta didik dapat merumuskan kesimpulan teks penjelasan atau eksplanasi. Untuk SPDP, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pola lantai pada tari kreasi daerah. Kemudian, peserta didik dapat mengaplikasikan pola lantai tari kreasi daerah. Nah, sebelumnya Bu Lutfi ingin bertanya, masih ingatkah kalian apa itu teks eksplanasi? Pasti sebelumnya anak-anak sudah belajar ya, apa itu teks eksplanasi. Nah, siapa yang ingat coba? Ya, jadi teks eksplanasi atau teks penjelasan adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial secara ilmiah. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Jadi dalam teks eksplanasi itu terdapat yang pertama, pernyataan umum. Kemudian ada deret penjelas dan juga kesimpulan. Nah, pernyataan umum ini biasanya menyatakan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks tersebut. Kemudian untuk deret penjelas ini meliputi penjelasan ringkasan, kalimat yang menjelaskan dari pernyataan umum. Kemudian untuk kesimpulan berdasarkan dari teks eksplanasi ini. Nah, biasanya untuk pernyataan umum ini terdapat di awal paragraf awal teks. Kemudian untuk deret penjelas ini terdapat di bagian tengah dan juga kesimpulan ini biasanya terdapat di akhir. Nah, bagaimana cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi? Hari ini kita akan belajar informasi penting. Untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, pahamilah makna setiap kalimat yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Selanjutnya, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, kata kunci ini bisa anak-anak temukan melalui kata yang sering muncul dalam teks tersebut. Kemudian, buatlah beberapa pertanyaan dengan unsur 5W1H dan jawab pertanyaan tersebut untuk mengetahui informasi pentingnya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi? Cara meringkas teks eksplanasi itu yang pertama, membaca teks eksplanasi dengan seksama. Kemudian, menuliskan ide pokok paragraf dalam bentuk bunga ide pokok. Yang ketiga, merangkai ide pokok menjadi paragraf yang ringkas. Nah, untuk yang poin nomor 2, yaitu menuliskan ide pokok paragraf dalam bentuk bunga ide pokok. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Ini namanya bunga ide pokok. Nah, ini judulnya yaitu perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Nah, di sini ide pokok paragraf pertama, kedua, ketiga, sampai kelima
dicari masing-masing. Kemudian setelah itu disatukan dan ini bisa menjadi bentuk ringkasan dalam satu paragraf. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami, anak-anak silahkan mengerjakan pada lembar kerja peserta didik ya. Nah, di sini ada 2 tugas yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, anak-anak akan mencari informasi penting, ya, hal-hal yang penting dari teks bacaan. Kemudian yang kedua, anak-anak akan meringkas atau menyimpulkan dari teks bacaan tersebut. Nah, untuk tugasnya silahkan ditulis di buku, kemudian anak-anak foto dan kirimkan melalui Google Classroom. Selanjutnya, kita akan belajar pola lantai tari kreasi daerah ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan pola lantai, anak-anak? Ada yang tahu? Nah, jadi pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Contohnya seperti ini. Nah, pada gambar ini terlihat ya polanya bagaimana, kemudian gambar kedua dan ketiga. Nah, mengapa perlu adanya pola lantai dalam sebuah tarian? Yang pertama, untuk menjaga formasi tarian agar tetap rapi. Selanjutnya, untuk memperindah tarian yang ditampilkan. Kemudian, menciptakan kekompakan para penari. Dan juga mempermudah gerakan dalam bertindak. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika tidak ada pola lantai dalam sebuah tarian? Apakah ada yang tahu? Ya, jadi jika tidak ada pola lantai dalam sebuah tarian, maka tariannya itu tidak akan kompak, kemudian juga tidak serasi dan akan amburadul. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembelajaran pola lantai. Nah, pola lantai lurus di sini ada 2 gambar. Nah, coba di sini pola lantai lurus itu ada horizontal, kemudian juga ada vertikal. Kira-kira yang mana yang termasuk horizontal dan juga vertikal? Jadi, yang gambar sebelah kanan merupakan gambar pola lantai vertikal. Kemudian, sebelah kiri merupakan pola lantai horizontal. Selanjutnya, pola lantai diagonal atau zigzag. Nah, seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Merupakan contoh pola lantai diagonal atau zigzag. Kemudian, selanjutnya pola lantai lengkung. Nah, pola lantai lengkung ini bisa berbentuk lingkaran, atau bisa lengkung setengah lingkaran, bisa lengkung ke belakang, atau juga bisa lengkung ke depan, ya. Nah, seperti ini anak-anak. Contoh pola lantai diagonal, kemudian ada pola lantai segi 5, kemudian pola lantai ini apa? Vertikal ya, kemudian ada zigzag, kemudian ada lingkaran, dan juga diagonal ya. Jadi diagonal itu bisa condong ke kanan ataupun condong ke kiri ya, seperti gambar A dan juga gambar F. Nah, setelah ini anak-anak akan mengaplikasikan pola lantai tari menggunakan benda-benda di sekitar kalian. Nah, di tugas ini, jadi contohnya seperti ini. Di sini Bu Lutfi memberikan contoh menggunakan gelas. Nah, gelas ini disusun menjadi pola lantai zigzag seperti ini. Kemudian gelas 2 disusun menjadi pola lantai melengkung. Nanti silakan anak-anak juga menyusun pola lantai sesuai kreasi anak-anak. 2 pola lantai, namun yang berbeda dari contoh yang sudah Ibu contohkan ini. Oke? Nah, anak-anak, apa yang sudah dipelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah belajar tentang hal-hal penting dari teks eksplanasi. Kemudian juga kita belajar mencari ringkasan atau kesimpulan dari teks eksplanasi. Dan juga untuk SPDP, kita juga sudah belajar mengenai pola lantai. Dan nanti anak-anak akan mengkreasikan pola lantai. Adakah materi yang masih sulit, anak-anak? Jika masih ada materi yang sulit, silakan anak-anak bisa bertanya kepada Bu Lutfi melalui WA ya. Nanti akan Bu Lutfi jawab langsung. Oke? Nah, bagaimana anak-anak? Semoga setelah anak-anak memahami materi melalui video ini bisa semakin paham ya. Dan untuk lebih memahami materinya, silakan anak-anak juga pelajari bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan tadi. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD ya. Untuk penugasan, silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas
tugas, kemudian jawabannya silahkan anak-anak kirimkan melalui Google Classroom. Untuk pengumpulan akan Bulu tunggu sampai malam ini ya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.